Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, marilah kita mencoba menyimak video dari salah satu habib berikut ini. Sampai para ulama menyebutkan balag darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam ceramahnya Habib barusan mengatakan bahwa derajat faqih al-muqaddam itu setara dengan mujtahid. Katakanlah kalau mujtahid itu adalah imam madhab yang 4. Sahabat muslim dimanapun berada, situasi dan kondisi saat ini itu perlu disikapi dengan baik bahwa cerita dari klan Ba'alawi itu ya memang khusus cerita untuk klan Ba'alawi. Kalau dari klan Ba'alawi atau kelompok habaib mungkin ya percaya. Kalau orang Nahdiyin yang mengerti, orang Nahdiyin yang akidahnya benar menerima berita ini tentunya tidak percaya, tapi beliau diam menyikapi cerita-cerita semacam ini. Kenapa satu? Kalau dibandingkan dengan ulama-ulama mujtahid, kalau ulama-ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah yang pertama, beliau ini dikatakan imam mujtahid, ya pantas ada buktinya. Kalau zaman sekarang Gus Muwafiq mengatakan mereka itu wali yang membuat wilayah hukum, membuat wilayah syariah di dalam masyarakat. Kalau Imam Abu Hanifah, tentunya beliau juga sudah mempunyai karangan kitab punya. Bukti dari bahwa beliau ini adalah memang mujtahid murni. Apa yang dia lakukan punya pengaruh ke seluruh dunia yang berhubungan dengan syariat Islam. Ini termasuk contoh karya Imam Abu Hanifah sebagai seorang ulama mujtahid. Demikian pula kalau mengatakan sederajat dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini punya karangan kitab kira-kira 113 macam kitab. Termasuk kitab Al-Um itu tersohor oleh kalangan, dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau imam mujtahid, dikatakan mujtahid, dan memang ada bukti sebagai seorang mujtahid mempunyai karya besar. Imam Hambali punya Musnad Ahmad, Al-Musnad Al-Kabir, itu karya dari Imam Hambali. Dalam arti para imam mujtahid itu dikatakan imam mujtahid, memang beliau itu punya sebuah bukti sebagai imam mujtahid seperti karangan kitab atau karya yang bermanfaat di wilayah hukum Islam.
Jadi mereka ini ulama-ulama mujtahid dari 4 imam madhab ini mempunyai karya yang mampu digali dan dimanfaatkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Makanya beliau itu dikatakan imam mujtahid. Makanya dari Habib tadi kalau mengatakan beliau itu setara dengan imam madhab, Imam Syafi'i, ya tentunya beliau al-faqih al-muqaddam itu punya karya yang dipergunakan oleh umat Islam, tapi karya tersebut nyatanya tidak ada. Yang ada itu dongeng dari kelompok Ba'alawi atau kelompok Habaib. Ya boleh saja disampaikan itu, tidak masalah, tapi orang yang berakal secara syariat tentu berpikir apa yang sudah diperbuat semacam itu. Untuk umat ini apa yang sudah diperbuat? Kalau dibandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mempunyai kurang lebih dari 17 karya kitab. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang mengatakan, kan ada yang mengatakan dari Habaib Faqih Al-Muqaddam ini adalah setara dengan lebih dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan bahwa Faqih Al-Muqaddam itu seperti Nabi Muhammad di kalangan para nabi, tapi ini adalah Faqih Al-Muqaddam adalah aulia yang paling tinggi di antara para aulia Allah. Tapi tadi itu, kalau kita orang NU Nahdliyin yang asli, pimpinan aulia itu adalah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan karya beliau bermanfaat di masyarakat. Ada tafsir yang dikarang oleh Imam besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada kitab Al-Ghunyah, ada kitab Futuh Al-Ghaib, dan lain sebagainya, sampai 17 karya yang rata-rata sudah digunakan di pondok-pondok pesantren. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sebagai Sultanul Aulia menurut orang-orang Nahdliyin mempunyai karya-karya kitab yang bermanfaat untuk umat. Jadi Faqih Al-Muqaddam apakah sudah ada yang diperbuat untuk umat? Kalau tidak, berarti kalau kelompok Nahdliyin kalau tidak ada yang diperbuat, berarti dari kelompok Nahdliyin bisa-bisa tidak mempercayai dari cerita-cerita semacam itu. Karena apa? Tidak ada bukti. Tapi itu cerita boleh-boleh saja cerita, tidak ada masalah. Benar tidaknya itu kan ajaran yang berada di klan Ba'alawi, ajaran-ajaran yang ada di kelompok Habaib, tidak di klan ulama-ulama Nahdliyin Nusantara. Itu kalau dibanding-bandingkan dengan tokoh-tokoh yang diakui oleh kelompok Nahdliyin seperti Imam Madhab yang 4, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mereka semua itu punya jejak karya tinggi. Tapi Faqih Al-Muqaddam, kalau kita mencari-cari apa yang beliau sajikan untuk umat sampai hari ini, kok hanya cerita saja. Kalau beliau tiap hari itu bisa bertemu Allah 70 kali, kenapa tidak ada bukti bahwa beliau itu punya pesan-pesan yang atau karya hebat lah, setidaknya semacam itu. Kalau sholat bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, dalam 1 rakaat itu menghatamkan Al-Quran boleh, tapi percaya tidaknya dari kelompok Nahdliyin, kalau kami sendiri cerita semacam ini tidaklah masuk selagi belum ada referensi bukti-bukti yang lebih baik lagi. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya.
Sehingga cenderung apa cerita ini, kalau bahasa anak muda, cerita halusinasi, atau katakanlah doktrin. Ini termasuk doktrin bahwa habaib itu orang-orang hebat, supaya mendapat pengakuan seperti datuk-datuknya. Iya, tidak masalah, tapi di pandangan orang-orang atau ulama Nahdliyin yang akidahnya benar, itu semua tidak masuk. Kalau cuma dongeng, semua bisa mendongeng, tapi bukti dari dongeng tersebut, itulah yang lebih penting lagi, bukan hanya sekedar dongeng. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah sahabat muslim ini menyadari bahwa kelompok habaib itu sebenarnya beda dengan Nahdlatul Ulama NU. Mereka seperti punya jalan sendiri. Contoh, kalau kita mempunyai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di kelompok habaib punya Syekh Faqih Al-Muqaddam yang lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga banyak hal yang kontras di sini. Tapi orang-orang Nahdliyin sudah banyak masuk ke sana dan sulit untuk diajak keluar kembali karena doktrin-doktrin yang sudah diajarkan sekian ratus tahun. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga warga pribumi, dari ulama-ulama Nahdliyin, dari jamaah Nahdliyin segera sadar bahwa ulama Nusantara itu lebih baik dari mereka semua. Apa dan kenapa dikatakan demikian? Selama ini kelompok habaib, mulai dari leluhur mereka Ubaidillah, itu mengklaim keturunan Nabi, mengklaim menjadi dzurriyyah Nabi, keturunan Rasulullah. Tentu sampai berjalan sekarang sudah beratus-ratus tahun atau sekian abad, katakanlah 500 abad lebih, mereka berjuang untuk melanjutkan dari kakek-kakek mereka itu. Tapi di zaman yang sudah modern ini ada yang namanya tes DNA sebagai pembantu untuk menunjukkan suatu keturunan yang benar. Seperti dzurriyyah Nabi di internasional daerah Arab, semuanya menggunakan tes DNA menjadi keturunan Nabi. Nyatanya klan Ba'alawi yang sudah tes DNA sampai hari ini adalah bukan bangsa Arab atau bukan keturunan Nabi. Dalam arti bangsa Arab aja bukan, apalagi keturunan Nabi. Di situ. Jadi tentunya para habaib yang sekarang ini banyak yang terkejut dengan berita ini. Karena apa? Ini yang menjadi kebanggaan mereka sudah beratus-ratus tahun, dan dipatahkan hari ini dengan argumen kajian kitab nasab dan tes DNA. Ternyata mereka batal sebagai keturunan Nabi secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bagi kaum Nahdliyin yang masih bisa berpikir terkait nasab habaib, maka haram hukumnya mempercayai bahwa habaib adalah keturunan dari Rasulullah SAW berdasarkan kitab nasab dan didukung oleh kajian ilmiah tes DNA. Singkatnya adalah keturunan dari Rasulullah itu namanya Sayyid Syarif. Kalau habaib itu adalah keturunan Ba'alawi. Sekali lagi, dzurriyyah Rasulullah sampai hari ini gelarnya adalah Sayyid Syarif. Sedangkan Habib atau habaib adalah gelar dari keturunan Ba'alawi atau Ubaidillah, dan Ubaidillah atau Ba'alawi adalah terbukti secara kitab nasab dan kajian
ilmiah tes DNA adalah bukan keturunan Rasulullah atau batal secara hukum kitab dan kajian ilmiah sebagai keturunan Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.